sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ada VAR di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia didorong bisa beradaptasi. Piala Asia 2023 Qatar akan menggunakan teknologi Video Assistant Referee (VAR). Oleh sebab itu, Timnas Indonesia didorong bisa beradaptasi dengan situasi. Pasalnya, ini akan menjadi pengalaman pertama bagi Timnas Indonesia bermain di bawah pengawasan VAR. Ya pastinya menjadi tantangan, ucap asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Semoga pemain bisa cepat beradaptasi dan lebih bisa bermain lepas, sambung Nova Arianto. Nova Arianto yakin bahwa dengan adanya VAR bakal disambut baik oleh semua peserta Piala Asia 2023. Tercatat 28 negara akan berpartisipasi di Piala Asia 2023 yang mulai digelar pada 12 Januari hingga 20 Februari 2024. Dalam hasil drawingnya, tim besutan Shin Tae-yong ini tergabung di grup D Piala Asia 2023. Di grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia bersua Jepang, Irak, dan Vietnam. Pastinya akan sangat baik untuk semua negara, ucap Nova Arianto. Nova Arianto berpandangan bahwa kehadiran VAR akan mengurangi keputusan keliru dari pengadil lapangan yang masih terjadi dari keputusan-keputusan wasit, tutupnya. Sinyal pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri absen di Asian Games 2022. Pelatih Dewa United, Jan Olderyekerin, tampak memberikan sinyal tidak melepas Egy Maulana Fikri ke Timnas Indonesia untuk Asian Games 2022. PSSI memang belum mengumumkan secara resmi apakah Egy Maulana Fikri masuk dalam daftar nama pemain pada skuad Timnas Indonesia untuk Asian Games 2022 nanti. Namun tak menutup kemungkinan skuad Timnas Indonesia pada Asian Games 2022 bisa saja diisi salah satunya oleh Egy Maulana Fikri. Mengingat Egy Maulana Fikri masih berusia 24 tahun dan pada Asian Games 2022 menggunakan Timnas U24 Indonesia. Apalagi Egy baru-baru ini tampil bagus bersama Timnas Indonesia level senior. Nama Egy pun turut menjadi sorotan para pecinta Timnas Indonesia. Terlebih pemain yang kini memperkuat Dewa United tersebut sempat menepi lama membela Timnas Indonesia karena cederanya. Terakhir Egy Maulana Fikri tampil bersama Timnas Indonesia yakni pada Piala AFF 2022 dan kembali lagi ke skuad Garuda melawan Turkmenistan pada 8 September 2023. Lantas dengan comeback manisnya Egy ke Timnas Indonesia itu membawanya membela skuad Garuda di Asian Games 2022. Tampaknya pemain sayap kanan tersebut tidak akan memperkuat Timnas U24 Indonesia pada Asian Games 2022. Pasalnya Dewa United memberikan sinyal bahwa timnya tidak akan melepas pemain di luar agenda FIFA Matchday. Setelah satu dekade, Shin Tae-yong sukses buktikan ramalan Jose Mourinho soal Timnas Indonesia. Jose Mourinho pernah memberi tips bagi Timnas Indonesia untuk meraih sukses dan kompetitif. Tips Mourinho itu terbukti setelah 10 tahun berlalu dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Timnas Indonesia menunjukkan progres yang cukup bagus pada tahun keempat Shin Tae-yong sebagai pelatih. Buktinya Timnas Indonesia mampu lolos ke 3 level Piala Asia yakni U20, U23, dan senior. Shin Tae-yong menjadi pelatih pertama yang mampu mengantar Indonesia lolos pada 3 level Piala Asia. Capaian itu menjadi bukti bahwa Indonesia sudah berada di level yang lebih kompetitif dibanding beberapa tahun lalu.
Jose Mourinho pernah memberi sebuah pernyataan untuk timnas Indonesia jika ingin sukses. Menurut Mourinho, bakat atau talenta bukan faktor utama. Saya pikir tim Anda Indonesia harus bermain dengan semangat tinggi. Itu adalah cara yang terbaik untuk membuat tim Anda lebih baik, kata Mourinho ketika itu. Bermain dengan kebanggaan membela tim nasional dan mewakili negara Anda. Jika Anda sudah memiliki itu, maka Anda akan lebih kuat dari kemampuan sebenarnya. Bahkan jika tak punya potensi yang bagus karena lawan Anda kuat. Jika Anda bisa bermain dengan kebanggaan, maka Anda bisa lebih baik, lanjut Mourinho. Fakta bahwa pemain timnas Indonesia tidak memiliki keinginan dan tekad untuk bertarung sampai rela berkorban seperti pemain Vietnam, ungkap Shin Tae-yong pada 2022 lalu, harus lebih banyak berusaha. Umur-umur kalian, jangan mau cari enak, terus tingkatkan kemampuan kalian, tegas pelatih asal Korea Selatan itu. Balik dari timnas Indonesia, Mark Klok masih lapar kemenangan. Mark Klok kini fokus membantu Persib Bandung meraih kemenangan usai kembali dari timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Mark Klok baru saja merampungkan tugasnya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September 2023. Terkait hasil, timnas Indonesia sukses menumbangkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo. Setelah laga itu berakhir, Mark Klok langsung kembali ke Persib guna mempersiapkan diri menghadapi laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Klok sendiri menegaskan ingin membantu Persib meraih kemenangan pada laga ini. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga tren positif Maung Bandung. Dari 4 laga tersebut, tim asuhan Bojan Hodak meraih 2 kemenangan dan 2 seri. Ada banyak motivasi karena kami dalam tren positif. Kami meraih 2 kemenangan beruntun, lalu meraih hasil imbang dari Persija. Jadi ada motivasi tinggi untuk melanjutkan tren ini, melanjutkan performa, terutama bagi saya pribadi. Saya ingin melanjutkan ini, saya merasa lapar untuk melanjutkan ini lagi dan siap bermain melawan Persikabo, kata Klok.